YouTube. Pada kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai seperti apakah penanganan dari keropos tulang istilahnya atau osteoartritis. Jadi osteoartritis ini adalah sebuah penyakit yang tidak hanya mengenai pada rawan sendi, juga merusak pada tulang-tulang struktur, ada subkondral, ligamennya, kapsulnya, cairan sinovialnya, ataupun kerusakan jaringan-jaringan di antara sendi. Pada stadium lanjut, terdapat adanya kerusakan yang kehancuran pada permukaan sendi bisa berupa fibrilasi, fisura, atau ulcerasi. OA atau osteoartritis atau keropos tulang ini merupakan penyakit yang paling sering sekali kita temukan di masyarakat. Sifatnya kronis dan berdampak berat bagi kesehatan. Dan penyebabnya pun cukup banyak. Harus dipahami bahwa OA ini merupakan penyakit yang progresivitasnya lambat, dengan sebabnya sulit dicari. Tapi beberapa faktor risiko diantaranya adalah kegemukan, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan ataupun kurang, trauma atau jatuh sebelumnya atau bagaimana, adanya penurunan fungsi tertentu, ada faktor keturunan ataupun faktor mekanik. Faktor tersebut mempengaruhi terhadap kerusakan bagaimana selanjutnya kejadian OA atau keropos. Pengeroposan ini paling sering terjadi pada bagian lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Karakteristiknya ditandai dengan keluhan nyeri sendi dan gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Berdasarkan sebab atau etiologi, OA dapat disebabkan oleh idiopatik yang muncul sendiri atau primer ataupun sekunder disebabkan oleh sebab lain. Dapat disebabkan oleh metabolisme, misalnya adanya kristal, asam urat, kalsium, akromegali, hemakromatosis, penyakit Wilson, anatomi, kelainan pada anatomi struktur sendi, adanya kelainan pada epifisial, penyakit-penyakit tertentu, sindrom tertentu, ataupun trauma ataupun perlukaan pada sendi, patah, riwayat bedah tulang, ataupun memang peradangan. Peradangan akibat penyakit inflamasi artropati dan ataupun infeksi di sini. Penyebabnya, klasifikasinya itu dapat sesuai dengan lokasi dari sendinya. Bisa tadi di tangan, dapat muncul nodus Heberden, adanya kelainan antara sendinya. Lutut pun dapat terjadi pembesaran otot, tulang, mohon maaf, adanya bentuk dari lutut berupa genovalgus ataupun varus. Lalu pada kaki dapat berupa hallux, valgus, rigidus. Pada panggul dapat juga terjadi pada vertebra berupa spondilosis, sendi intervertebral, sendi apofisial, pada glenohumeral, pada bahu, sacroiliaca ataupun temporomandibular pun dapat terjadi. Dan OA generalisata yang terjadi pada lebih dari 3 dari data-data di atas ini. Nah, faktor risiko misalnya pada OA lutut yang sering terjadi itu pada usia lebih tua, lebih sering terjadi OA ini, wanita, fisik tinggi, BMI-nya tinggi, adanya riwayat luka ataupun ada pengganti hormon. Itu yang kuat. Risiko sedang berupa kurangnya vitamin D, merokok. Yang lemah berupa kekuatan ototnya lemah ataupun olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan. OA panggul, OA dan lain-lainnya ini berhubungan dengan usia ini dapat dilihat. Vitamin D juga berpengaruh, aktivitas fisiknya pun dapat berpengaruh. Pada anamnesis dapat kita temukan atau pada saat wawancara, nyerinya berangsur-angsur lebih berat. Tidak adanya peradangan, namun kakunya dirasakan kurang lebih 30 menit, dan umumnya adanya perabahan hangat, bengkak yang minimal. Tidak bengkak, tidak sampai besar sekali. Tidak ada gejala lainnya, adanya nyeri saat beraktivitas, sendi yang terkena kalau di tangan di karpometakarpal sendinya, proximal interfalang dan distal interfalang,
sendi kaki pada metatarsal falang, dan sendi lain di lutut juga dapat terjadi. Semakin bertambah usia, adanya riwayat keluarga, aktivitas berlebih, dan gemuk ini dapat terjadi faktor risikonya. Kita tentukan pada pemeriksaan fisik bagaimana berat body mass index-nya, bagaimana gaya berjalannya, adakah kelemahan ototnya atau tidak, adanya efusi, ada ruang lingkup gerak sendi yang berkurang, krepitus, krepitasi saat digerakkan, apakah ada bunyi, deformitas bentuknya bagaimana, nyeri tekan atau tidak, penjualan tulangnya bagaimana, dan sendinya tidak stabil. Lalu kita singkirkan juga diagnosis lain, adanya infeksi atau tidak, ada patah atau tidak, ada keganasan atau tidak, adakah penyakit rheumatoid artritik atau tidak. Diferensial diagnosisnya penyebab lain berupa artropati inflamasi, kristal pada gout, bursitis, kelainan pada jaringan sekitar sendi, sindroma sendi, apakah ada penjalaran, adakah penyakit lain, misalnya nefrologi, metabolisme, ataupun pada keganasan pun dapat terjadi. Lalu bagaimana kita mendiagnosis osteoartritis ini? Pasien yang diduga, kita tentukan bagaimana riwayatnya. Seperti apakah nyerinya, adakah disabilitas tertentu, penyakit penyerta bagaimana BMI-nya, riwayat penggunanya obat nyeri atau tidak. Lalu kalau kita mau pakai obat nyeri, kita tentukan usianya bagaimana, ada darah tinggi atau tidak, ada riwayat lambung atau tidak, jantung, ginjal, hati. Bagaimana sebelumnya adanya obat-obatnya, biasanya pasien ini dengan komorbid, ada gulanya, ada jantungnya, tensinya, bagaimana pendidikannya. Kita tentukan berdasarkan kriteria kita yang sudah tadi disebutkan, lalu kita buat diagnosisnya. Lakukan penilaian secara menyeluruh, bagaimana bila menggunakan kita gunakan obat nyeri, gimana tekanan darahnya, bagaimana fungsi ginjalnya, lalu respon terapinya bagaimana. Ini meliputi penataan laksanaan yang non farmakologi maupun dengan farmakologi dengan obat. Pendekatannya pada OA ini holistik. Arti dari holistik ini artinya seringkali OA ini datang pasiennya sudah dengan kondisi yang sudah cukup lama sehingga pasiennya tampak depresi begitu. Di antaranya bagaimana pendekatannya, pasien aktivitas sehari-hari bagaimana, keluarganya bagaimana, hobinya seperti apa, dia bagaimana persepsi pasien tentang nyerinya, pekerjaannya bagaimana, apakah berhubungan dengan pekerjaan. Tidak tidak jarang yang pasiennya masih terbebani oleh pekerjaannya sehingga padahal pekerjaan tersebut juga memperparah ke keropos tulangnya. Interaksi emosionalnya bagaimana, stresnya bagaimana, apakah ada gangguan-gangguan tertentu, apakah ada depresinya, apakah ada nyeri-nyeri lain, bagaimana kelainan kroniknya, dan kemampuan pasiennya bagaimana selama ini, apakah dia eh, sudah menggunakan komplementer kah, apakah sudah pakai obat dan lain-lain. Sehingga kita perlu pendalaman lebih jelas, kita sesuaikan dengan kondisi pasien dengan berbagai hal. Tahap pertama justru kita berikan suatu edukasi bagaimana penyakit ini dapat terjadi memang karena berbagai hal yang artinya faktor resikonya. Kalau pasien gemuk ya jangan ya harus kurus gitu ya. Lalu bagaimana tata self manajemennya, bagaimana dia ngurus diri sendiri, bagaimana mandinya, kita bicarakan. Nah, kalau berat badannya berlebih di atas BMI 25 turunkan. Targetnya adalah ideal. Latihan aerobik, ya low aerobic exercise fitness. Minimal misalnya jalan kaki atau jalan kaki di tempat berenang atau sepeda statis. Terapi fisik berupa perbaikan lingkup sendi, penguatan otot-otot. Kalau Sunda sih, kalau orang Sunda nyebutin dengan ucang-ucang angge, gerakan-gerakan di quadricep. Perlukah alat bantu atau tidak? Terokupasi, proteksi sendi, dan konservasi energi menggunakan alat-alat tertentu apabila dibutuhkan. Tahap kedua dengan obat. Artinya tidak hanya dengan non farmakologi, jadi obat juga perlu. Apa saja minimal acetaminophen, kurang dari 4 gram per hari atau paracetamol ataupun NSAID lainnya. Tapi hati-hati, NSAID ini memiliki banyak resiko. Pasien-pasien sudah nyaman dengan NSAID akhirnya datang dengan luka lambung. Jadi kita harus bijak. Lalu kita kombinasikan obat-obat tersebut ini. Alternatif, dapat kita berikan obat-obat yang lain, seperti obat yang dalam tanda kutip lebih mahal, COX-2, ya, atau kan tramadol lebih baik. Tapi hati-hati, ada gejala efek samping yang perlu kita waspadai. Ada mual, konstipasi, mual muntah, hingga pingsan. Ini hati-hati juga.
Lalu juga kita dapat juga berikan penggunaan hyaluronic acid, suntikan di intralesi. Ini juga bisa kita berikan. Dapat juga berikan paracetamol kodein dan lain-lain ini juga salah satu obat-obatan yang dapat digunakan. Injeksi artikuler banyak hal. Kita bisa gunakan steroid, viskosuplementasi, hyaluronan untuk penggunaannya jadi sesuai dengan kondisi pasien dan sebaiknya dikerjakan oleh dokter ahli, khususnya penyakit dalam di sini untuk lebih jelas. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat bagaimana tata laksananya. Pasien yang sudah terdiagnosis, kita tentukan apakah sedang, berat, atau bagaimana. Kalau sedang, kita dapat berikan paracetamol. Topikal capsaicin dengan dioles, penggunaan ONSAID jangka pendek, dia tidak boleh terlalu panjang karena merusak fungsi ginjal. Kalau berat, kita berikan NSAID, viskosuplementasi berupa suntikan, terapi opioid ringan. Ketika sakit, kita berikan injeksi kortikosteroid bila diperlukan. Pengobatan jangka pendek dengan paracetamol, NSAID, injeksi pun dapat kita berikan. Lihat kegunaannya. Biasanya hyaluronan ini antara 4 sampai 3 4 5 sampai 13 minggu kalau kita suntikan. Artinya tergantung obat yang kita berikan. Kita lihat juga bagaimana penyakit kronik lainnya, keterbatasan seperti apa, pekerjaannya bagaimana, adakah disabilitasnya. Kita kombinasikan antara farmakologi dan farmakologi dan juga optimasi berat badan, kombinasi kalau sudah gagal semuanya, sudah kita usahakan tapi tetap gagal, pilihannya pembedahan. Nah, di sini rekomendasi obat-obatannya seperti di sini paracetamol diberikan 1 gram hingga 3 kali 4 sekali. Pilihan pertama pada orang ringan sedang. Hindari dosis suboptimal yang rendah sekali 400 mg per hari. Sangat aman pada lansia dengan komorbid multiple karena toksisitas pada dia yang rendah. Tapi memang walaupun bagaimanapun ini tidak menyelesaikan masalah selalu karena paracetamol memiliki kerusakan pada organ hati, hati-hati. Anestesi topikal juga direkomendasikan untuk mengurangi penggunaan obat-obat anestesi oral. Capsaicin juga dapat diberikan 3 kali sehari untuk mengurangi resiko pada GI dan lain-lain. Digunakan dengan dosis yang rendah karena ada efek luka bakar lokal gitu ya. Lalu juga NSAID oral, COX-2 ini direkomendasikan pada yang nggak respon dengan obat NSAID biasa. Risikonya tetap ada kelainan pada GI dan lain-lain kita perlu perlu perhatikan juga nih. Opioid, oksimorfon, oksikodon, fentanyl dan lain-lain digunakan untuk OA yang berat sebelum tindakan pembedahan. Mulai dengan dosis rendah juga ya. Lalu amitriptilin dapat digunakan dengan low dose. Karena dia juga dapat membantu delta sleep tidur dan juga depresi apabila terjadi depresi pada pasiennya. Nah, sekian mungkin pembahasannya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.